Oke, pembelajaran 3 ini tentang upaya masyarakat dalam pembangunan sosial. Apa sih pembangunan sosial itu? Jadi pembangunan sosial itu adalah semua aspek yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Jadi pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup itu taraf kesejahteraan manusia, baik berupa sosial, spiritual, ataupun fisik, ya. Itu adalah semua kegiatan yang untuk meningkatkan taraf hidup itu disebut sebagai pembangunan sosial. Sambil nunggu temennya ya, ini ada yang masuk lagi 21 anak. Iya, Bu. Siapa Bu yang masuk, Bu? Oke, Bu. Siapa, Bu? Siapa sih yang masuk? Aku barusan masuk, Bu. Laliknya bertahu ada di grup, Bu. Pikir udah dikasih sama ayahku. Ya, Bu Nurma itu baru tadi bikin linknya. Udah ya. Aku main, Bu. Suaranya jelas ya, Is? Kamu dengar suaranya Bu Nurma ya? Dengar dikit, lumayan enak. Oke, lumayan enak ya daripada yang kemarin enakan ini ya suaranya. Ya? Lancar, Bu, suaranya, Bu. Lancar suaranya, nggak kayak kemarin. Oke, kita belajar lagi materi yang kemarin tentang upaya masyarakat dalam pembangunan sosial. Sebelum kita mulai, kita sapa satu-satu dulu ya. Halo Faiz. Halo, Bu. Halo Brahmana. Halo, Bu. Halo Vio. Halo Vio. Oke, halo Nafis. Halo, Bu. Halo Raja. Halo, Bu. Halo Zakia. Halo, Bu. Halo Ajeng. Halo, Bu. Halo Farah. Halo, Bu. Halo Talita. Halo Darel. Halo, Bu. Halo Zafa. Halo, Bu. Halo Salsabila. Halo, Bu. Halo Ibram. Halo Ibram. Ibram nggak kelihatan mukanya, Bram. Isin balik, Bu. Halo Aksa. Halo, Bu. Halo Kanza. Loh, Kanza mana Kanza? Halo Ata. Halo, Bu. Nah, kayak halo Kanza. Halo. Halo Kyo. Suara kayak laki-laki sih, kan? Halo Kyo. Halo Fergie. Halo, Bu. Oke, udah semua ya berarti ya. Berarti yang belum ikut Keke, Nabila, terus sama siapa lagi? Keke, Nabila sama Tata. Tata udah belum sih? Tata. Tata belum. Tata biasanya ikut toh ya. Tidur, Bu. Bulma nge-share linknya telat ya tadi ya. Oke. Samaan, Bu. Kira nggak atau, Bu? Layar belakangnya realis, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, ya udah kita lanjutkan ya. Bu. Jadi tadi apa pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah segala aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Kegiatannya contohnya apa saja? Kegiatan penyuluhan kesehatan, kegiatan koperasi, kegiatan ekonomi di pasar, itu adalah pembangunan sosial. Termasuk sekolah itu juga contoh pembangunan sosial. Kamu belajar nari, belajar lukis, itu juga pembangunan sosial. Nah, aktivitas masyarakat dalam pembangunan, ini contohnya adalah kegiatan jual beli. Aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi ada tiga kegiatan, yaitu kegiatan produksi, distribusi, sama konsumsi. Nah, ini udah kita bahas di subtema 1 ya, kayaknya ya. Produksi itu kegiatan membuat barang. Ya. Kalau kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan produk hasil produksi kepada konsumen.
ya. Kemudian ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu kegiatan menggunakan, memakai sesuatu itu adalah kegiatan konsumsi. Oke. Next, kita belajar selanjutnya yaitu, nah aktivitasnya ini pelaku aktivitas sama jenis aktivitas. Ini kemarin sudah. Ini membuat laporan pengamatan. Misalnya kamu disuruh membuat pengamatan ya. Pengamatan aktivitas masyarakat dalam pembangunan. Ini contohnya. Tujuan pengamatannya untuk mengetahui aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Tempat pengamatannya di Pasar Jalan Garuda Yogyakarta, tanggalnya 9 Desember 2017. Ini kalau kamu disuruh membuat pengamatan, ini contoh laporannya ya. Judul, tujuan, tempat, sama tanggal, terus hasil pengamatan. Hasil pengamatannya apa? Oh, ternyata, oh ini Keke masuk. Iki udah masuk, Bu. Apa? Iki udah masuk. Keke udah masuk. Coba WA-in siapa namanya? Nabila sama Nabila sama Tata tuh, Bu. Tata. Nabila, Tata. Kurang 3 orang, siapa lagi ya? Bentar, Bu. Aku WA dulu, Bu. Ferdi udah belum? Pergi udah. Sandi. Apa? Keragaman adat itu apa? Adat istiadat itu apa? Adat istiadat. Kebiasaan sosial yang sudah berlangsung daerah tertentu. Oke, tak tanya satu-satu aja ya, biar suaranya nggak rapi ya. Adat istiadat itu apa, Tak Ata? Keragaman. Ayo, ndak rame dulu. Pelajaran dulu. Oke. Adat istiadat itu apa, Tak Ata? Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat. Oke, kebiasaan yang sudah berlangsung lama di masyarakat. Contohnya ya, kalau kamu, misalnya kalau ada bayi baru lahir, itu nanti ada selamatan toh. Selamatannya nanti sambil sholawatan. Terus nanti bayinya ikut dimuterke, digendong bapak-bapaknya muter gitu. Pernah tahu itu enggak? Nah, Itu namanya adat istiadat. Kenapa kok bisa disebut sebagai adat istiadat? Karena itu sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan menjadi suatu hukum atau suatu apa namanya ya, peraturan ya, peraturan tidak tertulis. Contohnya lagi kegiatan apa ya yang adat istiadat? Kalau orang Jawa biasanya kalau weton tuh diselamati. Jadi nanti ada bikin bubur merah. Tahu kayak gitu enggak? tahu Kalau hari lahir bikin bubur merah putih. Nah, itu adalah suatu adat istiadat. Jadi adat istiadat itu sesuatu yang kebiasaan sosial yang berlangsung lama yang ada di masyarakat kemudian menjadi peraturan atau peraturan tidak tertulis. Contoh adat istiadat, ada sisingaan. Sisingaan itu adat istiadat apa? Ada yang tahu? Udah tahu. Mosok udah tahu. Farah tahu enggak sisingaan itu apa? tradisi mengarah anak dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Masalah ya. Nah, sisingaan itu dilakukan sebelum sunat, sebelum hitan. Misalnya Faiz nih mau hitan. Ya, Faiz mau hitan, besok hitan. Nah, hari ini nanti Faiz dinaikkan di tandu terus keliling kampung. Oh, tahu Bu. Pernah dijelasin Bu. Nah, ini sisingaan. Masa Faiz? Terus Ya, ada coba ngerti. Aku pengen loh. ini biasanya yang orang Jogja, tedak siten. Tedak siten itu biasanya apa? Upacara pertama kali anak bayi menginjak tanah itu loh. Biasanya 8 bulan, sekitar 8 bulan sampai 8 bulan, 7 sampai 8 bulan. Kira menginjak bayi.
Yang biasanya di kurungan-kurungan itu loh, tahu enggak? Iya, yang kayak kandang ayam. Yang dimasukkan Yang kayak kandang ayam, Bu. Itu namanya penelitian. Oke, sekarang menentukan isi pesan pada iklan media cetak. Nah, ini contoh iklan media cetak. Kemarin sudah kita bahas ya di YouTube-nya. Ya, Bu. Ciri-ciri bahasa yang digunakan pada digunakan pada kalimat iklan media cetak. 1, bersifat mengajak, ada kata ayo, marilah. Nah, itu bersifat mengajak. Yang kedua, ditulis secara menarik menggunakan kata ajakan seperti ayo, marilah. Dapat diberi rima agar pembaca mudah mengingatnya. Contohnya, atas si sembelit tanpa melilit. Nah, itu kan belakangnya sama, berarti itu pakai rima. Jadi kita itu cepat ingatnya. Rimanya Nah, kayak gitu. Contoh bedanya bahasa iklan iklan media cetak sama bahasa sehari-hari. Kalau iklan media cetak itu kan bahasa bersifat mengajak. Kalau bahasa sehari-hari kan tidak perlu ajakan ya, cuma kalimat perintah, kalimat pertanyaan dan sebagainya. Kalau iklan media cetak menggunakan kata yang bersifat menarik dan mudah dipahami. Kalau bahasa sehari-hari cukup hanya mudah dipahami saja. Terus dapat diberi rima. Kalau bahasa sehari-hari tidak perlu diberi rima. Sekarang perhatikan ada perbedaan antara bahasa iklan media cetak dan iklan media elektronik. Di sini ini adalah contoh iklan media cetak. Cemas menghadapi ujian. Yuk belajar seru melalui rumah juara. Ini iklan media cetak. Contoh iklan elektroniknya ini. video. Macam-macam. Ibunya itu kayak pernah kenal. Oh, tahu. Bukan. Itu iklan apa, Bu? Iya, Bu. Iklan elektronik. Kayaknya iklan elektronik deh. Oh, itu iklan belajar yang kayak ruang guru itu. Belajar. Ruang guru. Wow. Wah, bener. Wow. Oke, ada 2 iklan itu, bedanya apa? Ya, ini kalimat yang digunakan pada iklan media cetak. Cemas menghadapi ujian. Yuk belajar seru melalui rumah juara. Ini iklan media cetak. Yang ini kalimat yang digunakan pada iklan media elektronik. Kita juga harus berlangganan rumah juara biar anak-anak kita menjadi juara. Nah, beda ya. Bedanya apa? Kalau yang di iklan elektronik, kan kita melihatnya sekilas. Maka kita harus menggunakan kata-kata yang memang mudah diingat. Contohnya, kita juga harus berlangganan rumah juara, biar anak-anak kita jadi juara. Nah, ini kan kita cepat ingatnya. Iklan pertama, itu tidak menggunakan rima. Iklan kedua, menggunakan rima atau persamaan bunyi. Nah, kalau iklan kedua sesuai dengan gambar, kalau iklan kedua sesuai dengan lagu dan animasi visual. Jadi bedanya, kalau iklan media cetak kata-katanya sedikit, kalau iklan media elektronik kata-katanya panjang, ya. Bedanya itu. Nah, bahasa yang digunakan pada iklan media cetak singkat dan jelas. Kalimat yang digunakan sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Sementara itu, bahasa yang digunakan pada iklan media elektronik menggunakan rima sehingga lebih enak didengar dan mudah diingat. Pada iklan media elektronik, kalimat iklan didukung oleh lagu dan animasi visual yang menarik. Nah, pada iklan media cetak, iklan disampaikan secara tertulis dan dapat dibaca kapan saja. Sementara pada iklan elektronik, iklan dapat didengar, dilihat, dan dibaca teksnya. Iklan media elektronik hanya dapat ditampilkan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan bisa berupa bahasa formal maupun non-formal.
Nah, ini penting ya, yang kemarin boleh dicatat. Oke, next. Alasan kerjasama dibutuhkan. Paragraf ini tolong dibaca Raja. Pasar merupakan tempat bertemunya menjual dan pembeli. Menjual dan pembeli tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda. Perbedaan itu dapat berupa perbedaan agama, suku, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Namun semua orang di pasar dapat bekerja sama dengan baik. Perbedaan tersebut tidak menghalangi penjual dagangannya kepada pembeli. Begitu pula sebaliknya. Berikut beberapa alasan kerjasama dibutuhkan dalam perbedaan. 1. Memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, membantu korban bencana alam. 3. Menyelenggarakan kegiatan di sekolah. 4. Menyelenggarakan upacara adat. 5. Melestarikan budaya daerah. Oke, makasih Raja. Jadi apa alasan tadi? Kerjasama itu kan punya fungsi 3. 1. Pekerjaan cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa ringan. Ya, cepat selesai, pekerjaan terasa ringan, terus mempererat hubungan persaudaraan. Kenapa kok kerjasama dibutuhkan? Ketika kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya ya, ada yang sebagai petani, ada sebagai penjual, ada sebagai pembeli. Kalau petani, penjual, dan pembeli tidak bekerja sama, maka petani tidak akan bisa menjual sayurannya, penjual tidak akan bisa dapat sayuran, pembeli juga tidak akan bisa dapat sayuran. Jadi kita harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya Bu Nurma sama kalian ya, kita harus bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, nanti kita bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Anak-anak butuh untuk belajar, Bu Nurma butuh untuk mengajar. Nah, itu bentuk kerjasama. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Nah, ini kalau membantu korban bencana alam, ini butuh yang namanya kerjasama. Selanjutnya yang halaman ini dibaca Keke. Keragaman budaya di Indonesia. Ya. Ketutupan ini keragaman ini Bu pakai. Ya Bu, ketutupan. Ketutupan? Iya, Bu. Apa? Ketutupan apa, Kak? Enggak, Bu, enggak ketutupan. Yang Indonesia memiliki keragaman sini langsung Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Tidak kelihatan Bu, ketutupan Bu. Ketutupan Bu. Oke. Enggak, Ibu. Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat baik berupa tarian. Digedein gambarnya kan bisa. Enggak, tapi aku udah ketutupan. Aku bisa ngeliat sampai full. Aku bisa lihat pakai full, Ibu. Tulisannya bahkan bisa sampai gede banget. Oke, yang bisa lihat full siapa? Aku, Bu. Aku bisa, Bu. Aku enggak, Bu. Enggak kelihatan, Bu. Dibaca Zakia ya. Aku bisa, Zakia. Aku bisa, Bu. Saya, Bu. Aku bisa, Bu. Dibaca Zakia yang keras ya. Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat, baik berupa tarian daerah maupun upacara adat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakan sebagai model pembangunan. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Indonesia. Semboyan ini tepatnya tertulis pada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika berarti
berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Tetapi semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Keragaman tersebut merupakan kekayaan yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat Indonesia dapat bekerja sama memenuhi kebutuhan hidup, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu contoh yang dapat mempersatukan bangsa adalah penggunaan bahasa untuk menjembatani perbedaan sosial budaya dan terdapat dalam masyarakat Indonesia. Oke, jadi Indonesia itu sangat beragam ya. Mulai dari bahasa, ada ribuan bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian ada suku, agama, ras, pekerjaan, itu banyak sekali keragamannya. Maka kita butuh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bahwa walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan dengan bangsa atau suku lain adalah bahasa Indonesia. Itu ya. tadi udah masuk, Bu. Apa? Tadi Ya, Sandi udah masuk. Yang belum masuk cuma Nabila toh. Oke. Dilanjut ya. Tadi apa semboyan bangsa Indonesia? Berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika. artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu. oke. Nah, keragaman merupakan suatu kekayaan yang memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, next. Nah, ini ada kegiatan yang mendukung keragaman di sekolah. Ya, ada ekstrakurikuler gamelan, ekstrakurikuler seni tari daerah, pertunjukan kesenian daerah, pawai budaya, pameran pengenalan berbagai profesi. Ini adalah contoh kegiatan yang mendukung keragaman sosial di sekolah. Upaya masyarakat dalam pembangunan sosial. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk melengkapi proses pembangunan ekonomi. Yang di depan tadi pembangunan ekonomi, kalau yang ini pembangunan sosial budaya. Contohnya apa pembangunan sosial budaya? Berlatih menari di sanggar, berlatih memainkan alat musik daerah, menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, serta yang terakhir memberi kesempatan untuk bersekolah dan menuntut ilmu bagi perempuan. Nah, ini contoh membuat laporan tentang upaya pembangunan sosial budaya di sekitar kita. Contohnya, tujuannya adalah untuk mengetahui upaya masyarakat di dalam pembangunan sosial budaya. Nah, contohnya apa? Oh, kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Ini contoh laporan. Oke, next. Tujuan iklan. Ada yang mau jadi Eko? Aku mau. Fadli jadi Eko ya, Fadli ya. Talita jadi siapa ini? Ini, Bu. Yang hitam, Bu. Yang hitam, Bu. Itu loh, Bu. Yang hitam itu. Talita jadi yang rambut pendek. Aku yang jadi yang rambut panjang. Zafarani. Yuk coba. 1, 2, 3. Aku yang biru, Bu. Ya, kamu yang biru. Nyimak mode-on. Menurutmu, apa contoh pembangunan sosial budaya, Eko? Eko? Menurutku salah satu contohnya adalah Festival Kuliner Nusantara yang diadakan setiap tahun. Acara tersebut bertujuan untuk mengenalkan kuliner Nusantara dan ikut melestarikan makanan khas daerah. Pada acara tersebut, setiap pengunjung bisa ikut mencicipi dan menikmati makanan-makanan khas yang disajikan. Betul, Eko.
Festival Kuliner Nusantara yang diadakan bulan lalu berjalan sukses. Para pengunjung berasal dari berbagai daerah. Semua itu berkat iklan-iklan yang ditayangkan di media cetak maupun media elektronik. Oke, ini adalah suatu percakapan. Dari percakapan ini bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari iklan adalah untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan iklan. Nah, menentukan kata kunci pada iklan. Kemarin di tugas yang unsur-unsur iklan, anak-anak masih ada yang beberapa yang salah menentukan kata kuncinya, ya. Kata kunci itu tuh suatu kata-kata yang biasanya digunakan untuk supaya orang itu ingat dengan suatu iklan. Contohnya, nah, Pesona Indonesia judul iklan. Berarti kata kuncinya apa? Pesona Wisata Indonesia. Festival Budaya Indonesia. Lestari Budaya Daerah Indonesia. Ini kata kunci. Contohnya kemarin kata kunci apa itu? Iklan apa yang kamu tahu kata kuncinya? Indomie. Indomie. Yo, Indomie apa kata kuncinya? Indomie apa kata kuncinya? Indomie seleraku. Nah, Indomie seleraku. Siapa yang suka Indomie? Itu slogan ya. Aku. Ini ada percakapan lagi nih. Ini ada percakapan lagi. Yang orange, Afia yang orange. Yang kuning, nanti toh laki-laki kan perempuan dulu. Yang kuning, orange Afia, kuning Keke. Titik banget. Ya wes Keke yang pink. Yang kuning siapa ya? Salsabila yang kuning. Keke yang pink. Nah, Apa yang pakai kerudung, Bu? yang pakai kerudung Afia. Yang pakai Kuncir, Bu. yang kayak Edo ini siapa ya? Yang mau jadi Edo. Ibram, Bu. Jangan Ibram toh. Ini Nafis aja Nafis ini. Yang pakai kacamata Brahmana. Aku. Yang pakai topi Aku. Faiz. Yang pakai topi Faiz. Yuk mulai 1, 2, 3. Berarti aku yang Teman-teman belajar kelompok di rumah siapa? Sepertinya di rumah Cici. Betul, aku sudah menyiapkan minuman ringan yang iklannya banyak ditayangkan di televisi. Sejak saat itu, aku selalu membelinya. Semua jenis minuman ringan itu tidak baik untuk kesehatan. Minuman itu mengandung kadar gula yang pengawetnya tinggi. Betul, Cici. Apalagi minuman itu juga mengandung bahan-bahan kimia. Jangan terlalu sering mengonsumsinya. Yang pink siapa? Keke toh. Keke, yang pinggir. Keke, halo Keke. Yung mindepi itu tetap ketutup. Bu, apa yang pakai topi atau yang lain, Bu? Yang pakai topi Faiz. Yang pink Keke mana Keke? Ini sama kayak tadi sini ketutupan itu loh. Paruhnya ketutupan. Ketutupan sama apa? Enggak kok. Enggak, Keke, halo Keke. Depi itu. Katanya ketutupan, Bu. Enggak tahu. Aku yang paling panjang. Ayo, nih.
Menurutku bisa error. Oke, mungkin yang dikatakan Ale dan itu benar. Dia pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan kalau minuman itu mengandung vitamin. Artinya minuman itu bermanfaat kan? Yuk, Kais. Semua iklan memang bertujuan untuk membuat pembaca dan pendengar tertarik untuk membelinya, namun tidak semua yang disebutkan di iklan itu benar. Kita harus berhati-hati memilih apa yang akan kita konsumsi. Lah ada titik kok, Bu. Ya. Terakhir, Rafia. Aku setuju dengan pendapat Dondo. Kata kunci yang terdapat pada iklan memang sangat bermanfaat untuk menarik perhatian pembaca dan mendengar. Tetapi kita harus tetap cek kebenarannya. Oke, yang ini nggak usah. Sekarang pentingnya makanan sehat ya. Terus apa lagi? Makanan sangat penting bagi tubuh kita. Terlebih bagi usia 2 sampai 12 tahun ya. Kalian berarti di usia itu toh yang sedang dalam proses pertumbuhan. Agar dapat tumbuh dengan baik, sebaiknya anak mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Makanan bergizi mengandung protein, kalsium, zat besi, vitamin yang sangat baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Banyak manfaat yang kita dapat dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Manfaat makanan sehat dan bergizi antara lain sebagai sumber energi, sebagai zat pembangun pertumbuhan, pelindung tubuh dari berbagai penyakit. Mengkonsumsi zat bergizi juga dapat mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Jadi fungsi makanan tadi ada berapa? Ada 4. Yuk dicatat fungsi makanan ada berapa? Catat. Fungsi makanan sehat. Benar, Bu. Benar. Siapa, Bu? Fungsi apa, Bu? Fungsi makanan sehat. Bu. Ya, sabar. Fungsi makanan sehat. Fungsi makanan sehat. 1. Benar, Bu. Tuh. Sebagai sumber energi. Fungsi makanan sehat. 1 sebagai sumber energi. 2 Bu. 1 apa, Bu? sumber energi. 2 Siapa lagi aku? Aku foto aja deh, nanti tak catat. sebagai 2 sebagai zat pembangun pertumbuhan. Sebagai Zat pembangun pertumbuhan. fungsi apa, Bu? Palen aku. Fungsi makanan sehat. 1 sebagai sumber energi. 2 sebagai zat pembangun pertumbuhan. 3 pelindung tubuh dari berbagai penyakit. Pelindung tubuh dari berbagai penyakit. Penyakit apa, Bu? 4 pelindung tubuh dari berbagai penyakit. 4 mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Apa, Bu? Mengganti Sel-sel tubuh yang rusak. itu nomor 4, Bu. Mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Cuma 4 saja. 4 tok. Obat apa, Bu? Mengganti sel-sel tubuh yang rusak. 5 apa, Bu? 5 enggak ada, cuma 4 tok. Bu. Bu, hari ini PR-nya
Bu. PR-nya itu toh tema sama matematika. Halo. Bu. Udah, selanjutnya. Bikin apa sih titik-titik ini? Siapa yang sering makan mie? Aku. Lah, aku mamnya. Selanjutnya, memperagakan iklan media elektronik. Didengarkan ya. Nggak catat, Bu. Iklan media elektronik. Enggak dicatat. Nanti ada tugas ini ya, tapi belum tahu kapan tugasnya. Jadi nanti kalian memeragakan iklan elektronik. Bahwa iklan radio bisa dipahami dengan mendengarkan iklan secara seksama. Sementara itu, iklan televisi bisa dipahami dengan melihat, mendengarkan, dan membaca teks tayangan ya dengan seksama. Iklan dapat dipahami dengan mengingat intonasi dan visualisasi atau pengungkapan perasaan saat iklan ditayangkan. Berarti kalau kita mau memahami iklan media elektronik, kalau di radio dengan mendengarkan secara seksama. Kalau di televisi atau di YouTube bisa dengan ayo, ono sing kelotean, siapa itu? Bu, itu loh Bu, banyak cat loh Bu. Banyak Bu, sampai 11 Bu. Nggak tahu Bu, kan Bu. Dah, Bu. dah, diam sih. Nah, dengan cara apa kalau memahami iklan media elektronik yang di televisi atau di YouTube? Dengan melihat, mendengarkan, dan membaca teks tayangan dengan seksama. Melihat, mendengarkan, dan membaca teks tayangan dengan seksama. Caranya bisa dengan mengingat intonasi dan visualisasi. Oke, ini contohnya ada iklan, ya. Iklan antara ketua RT, ibu-ibu, bapak-bapak, ketua RT. Berarti 3 orang, ibu-ibu, bapak-bapak, ketua RT. Bu. Kalau ini namanya bukan kampung Bu, tapi ini namanya kampung cilik Bu. Nah, ketua RT-nya diperagakan oleh Vergi. Oke. Ibu-ibunya siapa ya yang belum ya? Ibu-ibunya Tata. Wah, nggak hafal. Bapak-bapaknya Bapak-bapaknya Sandi. Alhamdulillah nggak dapet. Udah aja udah ibu-ibu. Oke, ketua RT mana ketua RT? Pak RT. Vergi. 1, 2, 3. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Lampung Sukamaju, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah informasi hari Minggu besok kelurahan akan terus itu saya mengarahkan bersama Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan PKS di lingkungan rumah masing-masing. Stop sih, Vergi. Kalau ada titik itu mandek sih, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu warga Kampung Sukamaju, perkenalkan saya untuk menyampaikan sebuah informasi. Mandek sih, jangan diterabas terus. Lanjut ibu-ibunya sekarang. Sabila ki ngapain toh, Bil? Nyaret-nyaret Bu. Bu, nyaret-nyaret Bu. Sekarang ibu-ibu. Bu, ada yang orang Cina Bu. Ini loh Bu, kandang apa tuh Bu? Bu. Ik aja Bu. Komen. K-I-C-K. Ayo. Oh, panas. Oke. Bu, katanya Tata nggak kedengeran. Iya, enggak kedengeran. Tata tapi udah bilang ya dari tadi ya? Udah. Ini di chat Bu. Putus-putus Bu katanya. Oh, putus-putus. Ajeng aja deh, Ajeng. Yang ibunya Ajeng. Apa aja Bu daftarnya? Dari mau. M plus itu apa Pak?
Pergi. Andi. Pergi loh. M plus itu Andi tuh yo. menutup dan mengukur potensi sarang nyamuk. Tambah plus yaitu menggunakan Titik krim. loh, Bu. Bu, titik loh, Bu. Habis nyamuk loh, Bu. Bu, titik loh, Bu. Kamu itu dengerin saya berhenti saya Fergie. Kalau ada yang berbicara, terus kamu menyela, itu berarti kamu tidak sopan. Tidak sesuai dengan sila Pancasila, sila yang keempat. Jadi biarkan temannya berbicara dulu, kalau sudah selesai baru berbicara. Namanya kalau seperti itu impolite, tidak sopan. Oke? Ulangi Fergie dari awal. 3M plus itu 3M plus itu adalah kegiatan menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambah plus yaitu menggunakan krim anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, atau obat penyemprot nyamuk. Kegiatan ini dilakukan karena banyak warga yang terkena demam berdarah di lingkungan kita. Penyebabnya adalah nyamuk yang berserang di tempat kotor. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengatasinya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan langkah 3M plus. Kita bisa melakukannya di lingkungan rumah masing-masing. Ibunya siapa? Ibu. Buat seneng. Ibu. Oh begitu, baiklah. Kami akan melaksanakannya, Pak. Kami akan bergotong royong melakukannya, Pak. Kok dia kayak gini? baiklah. Terima kasih atas bantuan seluruh warga kampung Sukamaju. Oke, ini percakapan ya. Percakapan pada iklan media elektronik. Sebelum memeraganya, kita bagi peran terlebih dahulu. Nah, ini kita tadi sudah belajar memeragakan iklan media elektronik. Bu. Ya, gimana? Tadi pas pergi baca yang ketua RT yang nomor 2 tuh dilihat banyak titik loh, Bu. Apa? Ada titiknya. Ada? Titiknya. Ada titiknya, udah bagus tadi Fergie bacanya. Next ya. Ya, Bu. Oke, menentukan kata kunci pada iklan. Nah, kalau yang kemarin itu yang kata-kata yang itu namanya slogan ya. Kalau ini kata kunci, beda ya. Kata kunci sama slogan itu beda. Kata kunci yang terdapat pada iklan yang tadi kita peragakan itu 3M plus. Jadi kata kunci itu sesuatu yang sering muncul, sering dibahas dalam suatu iklan ya. Kata kunci dicatat yuk dicatat. Bu, judulnya apa, Bu? Judulnya apa, Bu? Kata kunci iklan adalah Judulnya itu, Bu. kata kunci iklan. Itu judulnya, Bu. Judulnya kata kunci. Kata kunci iklan. Belum, Bu. Habis kata kunci terus satu, Bu. Kata kunci adalah. Kata kunci iklan apa kata kunci adalah? Kata kunci adalah. Kata kunci adalah. Kata atau frasa. Apa, Bu, tadi, Bu? Kata atau frasa. Bu. Kata kunci adalah kata atau frasa yang sering muncul di iklan. Sering muncul di teks, bukan di iklan. Sering muncul di teks. Contohnya ya, sudah sampai situ aja.
Dah. Dah. Pakai contoh. Sering apa, Bu? Hah? Sering muncul di teks. Sering muncul pada teks. Pakai contoh, Bu. Nggak usah pakai contoh. Oke. Oke, Next, Bu. slogan. Slogan adalah Apa, Bu? slogan adalah Bawahnya apa mananya? Slogan. Slogan. slogan Bentar, Bu. SLOGAN. Di bawahnya Slogan. apa nyambung, Bu? Slogan. Nyambung, Bu. Nyambung. Slogan adalah moto atau frasa. Foto adalah MOTO atau frasa. frasa yang apa frasa atau, Bu, aslinya tuh? Slogan adalah moto atau frasa. Frasa tuh kayak kalimat gitu. Yang dipakai apa, Bu? Frasa frasa yang pakai yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, yang dipakai pada konteks politik, ada konteks politik, konteks politik, koma, komersial, komersial, koma, agama. Habis konteks. Bu, ini nyambung yang Apa, Bu? di Habis konteks muncul teks politik kan, apa, Bu? Bu? Tak ketik aja. Ya, Bu. Slogan adalah kelihatan tuh tulisannya? Kelihatan. Ratu subscribe Padu Gaming. Slogan Dah. moto Foto atau apanya enggak kayak gitu, Ibu? Gimana? nggak apa-apa tuh. Plus Atau aku langsung thread gitu, Tai. nah, aku juga yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lain sebagai Ini dicatat sih yang ini. Slogan adalah moto atau frase yang dipakai pada konteks komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi, ide, atau tujuan yang mudah diingat. Berarti kalau kata-kata yang atasi sembelit tanpa melilit, berarti itu adalah slogan. Apa? pantang melilit. Slogan. Kalau kata kunci, ini udah nyatetnya. Udah. Kalau kata kunci, Bu. Bu. Mama dari ngejak gitu meneh. nah kalau kata kunci itu yang kayak gini kata kunci. Apa? Nah, kalau kata kunci tadi, 3M+, demam berdarah, sarang nyamuk, menguras, menutup, mengubur. Jadi, kata kunci itu kata-kata penting yang sering keluar di suatu teks atau suatu iklan, ya. Contohnya misalnya iklan Proma, berarti kata kuncinya apa? Mah, sakit lambung,
terus apa. Nah, itu sesuatu yang sering muncul di suatu teks atau iklan. Selanjutnya, membuat naskah iklan media elektronik. Ya. Itu buku cakapan, Bu. Hah? Yang percakapan. Selanjutnya, penyebab gangguan organ pencernaan. Niki dicatat, nah iki. Mana? Tapi kemarin udah ya? Belum ya? Udah. Tapi ini dicatat lagi beda. Isinya beda. Oke. Oke, Bu. Mereka. Penyebab gangguan organ pencernaan. Yang ditulis sampai pola makan tidak teratur, bawahnya nggak usah. Halo? Yang ditulis yang tebal-tebal aja. Oh ya, Bu. Ya, Bu. Bentar, Bu. Penyebab gangguan organ pencernaan, pola makan tidak teratur, kebersihan makanan dan alat makanan, mengunyah makanan secara tidak sempurna sama jenis makanan. Keterangannya nggak usah dicatat, yang dicatat cuma yang atas-atasnya toh. Itu, Bu. Yang kayak gininya toh. Organ pencernaan. Waduh. Pola makanan. Bu, meetingnya sampai jam berapa sih, Bu? Iya, Bu. Masih jam. Oh, bentar lagi. Ayo. Tinggal beberapa menit lagi. 30 menit lama, coy. Oh, kok toh aku ora ngerti yo. Yo. 8.35. Masih lama. Ya, Brahma, kamu nggak pakai seragam, tak, Bra? Turki ya mungkin. Oh, Brahma Gi. Sudah dicatat, sudah? Belum. Baru yang warna biru, Bu. Bu. Yo, habis ini langsung kita ke gerak tari kencet papatai. Hah? Tari kancet papatai. Oh. Dengarku ya gitu. Nanti siapa ya? Talita atau Zafarani nanti praktek nari ya, biar teman-temannya bisa lihat gerakannya. Gak mau. Udah selesai nyatetnya, kita next. Belum. Itu Bu, masih Udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Bentar, Bu. Udah. Diam dulu. Udah ya. Talita aja belum nari. Bentar, Bu. Tulis. Halo, tulis judulnya. Mengenal gerakan dasar tari kancet papatai. Apa, Bu? Mengenal gerakan. Ini loh, di layar aja, di layar. Mengenal gerakan dasar tari. Oh, ini. Bentar, Bu. Tari kancet papatai. Udah cukup judulnya. Nah, bawahnya. Bentar, Bu. Judulnya apa, Bu? Tarian kancet papatai sering disebut tari perang bersama. Tarian Kancet papatai sering disebut tari perang bersama. papatai. Bentar, Bu. Sering disebut tari perang bersama. Apa, Bu? Tari perang bersama. Mana, Bu? Bawah kuit lo. Oh. Terus koma, Bu. Ya, next ya. Belum. Tari kancet papatai apa, Bu? Sering disebut tari perang bersama. Apa? Tari perang bersama. Yang habis papatai?
sering disebut tari perang bersama. Next ya. Ya, Bu. Belum. Oke. Nah, Yang sering disebut Tari perang bersama. Terus menceritakan pahlawan suku Dayak Kenya. apa? Menceritakan ini loh yang atas, menceritakan pahlawan dari suku Dayak Kenya yang berperang melawan musuhnya. Ini di sini ada. Mana sih? Ini loh, tarikan chat pepatah menceritakan pahlawan bacaku. dari suku Dayak Kenya yang berperang melawan musuhnya. Apa, Bu? Siapa, Bu? Dari suku Dayak. Aku bacaku 39%. Ambil dicas lah. Aku di meja kok baca cas. Siapa yang berani main HP sambil ngetes? Aku berani. Aku ngecas sambil Aku nggak berani. Aku berani aja. Ada kayak dulu error banyak virus. Itu gara-gara cheat is. Happy mod. Coba ada yang mau mempraktekkan? Itu properti tari yang dipakai. Properti tari yang dipakai itu apa? Perisai sama Kayu, Bu, kayu. perisai sama tameng atau perisai sama pedang. Berarti properti tarinya pakai perisai sama pedang. Ada yang mau praktek nari? Tidak apa. Ayo, Zaf. Siapa Bu? Sama Talita. Talita aja. Java apa Talita? Yuk praktek. Talita, sing Siapa aja, Bu? Talita. Talita loh, Bu. Itu kan ada itu toh, ada dua toh. Yang sebelah sini berarti Talita, yang sebelah sini Java. Yuk, 1, 2, 3. Nggak usah like, engkau kue yang dipilih, engkau kue malah ditawakin. Tidak mungkin. Aku kan enggak Mana? itu. Talita mana? Yuk, Talita Enggak yuk. ikut nari. Jawab dulu. Kalau mungkin kata-katamu salah. Ya wes. Ora jadi to. Ora apa-apa tak guyu wis. Pertama Ora tak wes. jalan muter, habis itu maju mundur miring. Mana? Aku cara seragam apa enggak tuh? Salah seragam kamu tuh. Aku salah seragam. Oh iya, tanya tahu. Tanya ke Zaf. Aku harusnya pakainya batin letak crown ini hari Selasa. Oke, ya udah. Kakek dolan HP. Kalau nggak mau praktek, ini di screenshot. Iya. Di Bu, screenshot. caranya screenshot di laptop gimana, Bu? Kontrol Dari HP aja. Nah, foto HP ini. Aku yang di laptop itu klik CTRL, PRT, STR. CTRL Itu Bu, yang CTRL delete. sama PRT, STR. Ada tulisan PRT, STR? TPRSL. PRT, STR. Di to. STSYSR. PRT Ngetik P1 STR. Buang loreng 61. Ada Bu, berarti aku tinggal 5%. P, STR, bukan P Wait, sendiri. bisa cepet nanti mati kamu keluar loh. Ya bagus. Itu Dia pakai apa? Aja ada tes. CTRL. Dicas pakai hidung lah. Nanti kayak aku Nanti laptopnya Bu Nurma habis baterainya. screenshot kan tak kirim di grup aja ya. Ya udah selesai, Bu. Namanya. Tetos bentar toh. Baru nih. Bentar. Lihat ini apa ini. Keluar. Ayo Bu, saya tahu Bu. Baca, Bu. Ada selesai.
Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Iya. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Sebelum lift. Terima kasih. Saya sebelum lift. Sebelum lift suruh apa sih? Ya, kita jawab pertanyaan boleh lift. Oke, boleh lift. Oke. Wah, aku lagi main gacak klub. 3 pangkat 3 berapa? 27. 27. Tak pilih yang jawab ya. 3 pangkat 3. Aku. Rahasia. Iya, aku 7. Ya, rahasia boleh lift. Pertanyaan kedua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya? Aku. Keke. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Lanjut. Boleh, Apa itu slogan? Siapa? Talita. Boleh keluar, Bu. Aku, Bu. Ya, Talita. Bu Nurma, boleh keluar. Dia memakai pada konteks politik, Baca. agama, dan lainnya. Baca. Atau Contoh slogan satu. yang mudah diingat. Contoh satu slogan. Slogan. Bu Nurma, boleh keluar, Ge. Boleh langsung keluar. Ya, assalamualaikum. Makasih, Bu. Oke, makasih ya. Ngeri banget Apa dah. slogannya contohnya? Aku, Bu. Indomie selera. Oke, Indomie seleraku. Indomie, guys. Indomie terus. Boleh lift. Talita boleh lift meeting. Aku mau. Habis itu pertanyaannya apa lagi ya? Aku, Bu, please. Fungsi dari makanan sehat apa saja? Aku. Fungsi makanan sehat. Aku, Bu. Zakia. Energi. Zakia. Sumber energi. Nah, terus apa lagi? Sumber energi. Gizi, Bu, kepada organ-organ tubuh. Dan Zakia boleh lift. Satu lagi fungsi dari makanan sehat. Aku, Bu. Aksa. Gizi, Bu. Oh, tahu uri lah. Aku, Bu. Pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Enggak apa. Ya wes, boleh lift semua. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum. Habis. Oke, lift. Dadah, Bu. Bu. Kok masih siapa aja ini? Darel, Nafis, udah itu. Masih ada Afia, Atakan. Udah dipilih dari Kifis. Habis ngerti.